wabarakatuh. Halo, saya Sylvia Febriana dari SMA 3 Padang. Halo, saya Resti Saputri dari SMP Negeri 7 Padang. Hai, saya Dewi Citra Rusyadi dari SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Kami akan melaksanakan praktek coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bu Resti. Salam, Bu Dewi. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini Bu Resti akan melaksanakan coaching ya bersama Bu Sylvia. Iya. Nah, nanti saat Bu Resti coaching dengan Bu Sylvie, saya nanti akan mengamati di rubrik penilaian. Apakah nanti sama hasil coachingnya dengan yang ada di rubrik penilaiannya. Kemudian nanti jangan lupa saya juga melihat, nanti juga saya menilai antara coach dan coachee bagaimana nanti alur ceritanya, dan saya juga melihat nanti bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang Bu Resti sampaikan itu termasuk pertanyaan yang berbobot atau tidak. Nah, kemudian nanti Bu Resti jangan lupa prinsip coaching kita, kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dalam hal ini nanti potensi apa kira-kira yang akan Bu Resti kembangkan? Sejauh ini mungkin ada 3 ya Bu ya, ada present, ada menggunakan aktif, terus juga nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terus kompetensi mana aja yang secara spesifik yang akan Bu Resti kembangkan? Mungkin yang paling jelas itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Itu mungkin yang akan saya kembangkan sejauh ini. Oke, satu pertanyaan lagi nih dari saya. Kira-kira menurut Bu Resti indikator ketercapaian apa nanti yang akan didapatkan dari hasil coaching dengan Bu Cipi? Iya, saya berharap Bu Sil nanti bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dialaminya ya Bu ya. Oke, baik. Berarti kita langsung aja nih, langsung action ya dengan Ya, siap. Bu Sil ya. Oke, selamat nanti Bu. Ya. Semangat. Semangat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Assalamualaikum. Sil. Bu Resti, Bu Dewi. Iya, Bu Sil. Silakan duduk Bu Sil. Oh iya, terima kasih. Saya ganggu nggak nih? Enggak Bu. Apa kabar Bu Sil? Alhamdulillah baik. Tapi saya ada sedikit ada sedikit masalah yang mau saya bicarakan dengan Bu Resti. Ada apa kira-kira Ya, saya ini ada sedikit yang yang menjadi pemikiran saya, Bu Resti. Oh ya. Seperti yang Bu Resti ketahui, saya kan guru kimia, gitu ya. Tentu saya sangat mengharapkan siswa-siswa saya ini paham dengan pelajaran saya. Nah, tetapi di kelas saya temui itu siswa ini paham dengan konsep kimianya, tetapi ketika perhitungan kimia siswa itu rendah di perhitungan kimia karena konsep matematikanya yang dia tidak paham. Jadi istilahnya kabatakunya yang dia kurang paham. Oke. Berarti kira-kira untuk kegiatan coaching kita kali ini kira-kira Bu Sil mau juruskan kemana nih tujuan coaching kita? Jadi saya berharap dengan pembicaraan kita kali ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini gitu, supaya siswa saya ini paham dengan perhitungan kimia. Oke, baik. Iya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Sil capai dari sesi coaching kita kali ini? Ya, jadi saya berharap gitu dalam pembicaraan kita ini muncul ide-ide supaya saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oke. Kira-kira apa yang membuat siswa ini sulit memahami materi kimia tadi Bu Sil? Jadi sebenarnya ada beberapa aspek saya rasa ya Bu Resti, karena siswa-siswa kita ini kan adalah siswa yang ketika SMP-nya itu pada masa COVID, sehingga mereka biasanya belajar itu kan daring di rumah ya. Nah, ketika itu tentu beberapa siswa itu tidak terpenuhi gaya belajarnya gitu. Nah, ada siswa kita ini yang gaya belajarnya ada yang auditori, ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual. Sedangkan ketika mereka melakukan Zoom atau melakukan
Gmeet atau di Google Classroom, itu tidak semua kebutuhan mereka itu terpenuhi, sehingga pemahaman mereka terhadap matematika dasar itu tidak terlalu baik, Bu Resti. Iya. Jadi kira-kira dampak yang didapatkan dari kekurangan tadi apa kira-kira Bu Sil? Nah, permasalahannya ketika saya mengajar kimia, harusnya mereka paham dengan konsep kimia dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam perhitungan kimia. Tetapi karena teknik berhitung ini yang mereka kurang mahir gitu, sehingga itu berdampak pada pelajaran saya. Saya tidak bisa istilahnya menafikan saja bahwa ini bukan urusan guru kimia, ini urusan matematika. Tidak, karena pelajaran saya terdampak. Iya, saya paham sekali dengan permasalahan yang Bu Sil coba utarakan tadi. Jadi kira-kira apa langkah yang mungkin Bu Sil bisa lakukan untuk menyikapi masalah ini? Nah, untuk masalah ini saya rasa pertama saya harus kembali mengulang konsep matematika dasar mereka dalam pembelajaran supaya ada ada kesinambungan antara pelajaran saya dengan pemahaman mereka. Jadi semacam ada matrikulasi untuk mereka agar lebih memahami matematika dasar supaya memahami konsep kimia yang saya ajarkan. Iya, berarti Bu Sil butuh ekstra energi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya tadi ya Bu Resti ya. Iya, alhamdulillah. Saya udah lihat juga tadi dulu, luar biasa coachingnya ya. Yang saya lihat tadi Bu Resti udah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sudah jelas tadi apa tujuannya Bu Sil datang ke Bu Resti. Kemudian ada identifikasi masalahnya apa. Kemudian rencananya juga ada dari Bu Silvi juga yang Bu Resti sampaikan juga ya. Kemudian ada tanggung jawabnya juga di sana. Menurut Bu Resti gimana sesi coaching tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya melihat antusiasme dari Bu Sil yang bercerita seperti itu, jadi plong juga. Jadi saya merasa memberikan manfaat ya Bu untuk orang lain. Alhamdulillah. Ya, saya juga lihat Bu Silvinya juga senang. Bu Restinya gimana? Senang juga? Oh, saya senang sekali Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah sesuai dan pertanyaan-pertanyaannya juga tadi sudah pertanyaan yang berbobot sekali tuh. Semoga nanti ada sesi-sesi coaching lainnya dan Bu Resti tetap tingkatkan pembiasaan coachingnya supaya nanti terbiasa, banyak teman-teman yang dapat dibantu ya. Baik, terima kasih Bu Resti. Terima kasih Bu Citra. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cipi. Oke, Bu Dewi, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya terlebih dahulu ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi mengenai kesiapan untuk praktek coachingnya. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian Bu Dewi. Nah, yaitu apakah coach dan coachee yang akan dinilai dan saya saksikan ini apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian pertanyaan yang diberikan apakah termasuk pertanyaan yang berbobot. Kemudian jangan lupa prinsip coaching. Apa prinsip coaching Bu Dewi? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Cipi. Oke. Potensi apa yang akan Bu Dewi kembangkan dalam proses coaching ini? Nanti yang akan saya kembangkan yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, di antara potensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan? Saya akan mengembangkan mendengarkan aktif Bu Cipi. Oke. Indikator pencapaian apa yang akan didapatkan? Saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami oleh coachee dan kita selesaikan sedapat mungkin dengan baik bersama-sama dalam coaching ini. Oke, baik. Saya rasa Bu Dewi sudah sangat paham tentang proses coaching yang akan dilaksanakan. Insya Allah Bu Cipi. Silakan Bu Dewi. Ya, baik Bu Cipi.
Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Resti. Bu Dewi. Iya. Boleh duduk Ya, sih. makasih. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Bu Resti apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Tapi saya mau cerita nih Ibu-ibu. Oh, cerita apa? Kira-kira Ini, Ibu-ibu ada geser waktu sini nggak dikit ya? deh. Oh, alhamdulillah lagi Ada waktunya. Ya, kita lagi senggang juga. Ada apa nih? Iya, jadi jadi kan saya kan percaya menjadi walas kelas digital kan Bu. Wow, Masya Allah. Wih, di mana SMP? SMP 7. SMP 7, ya ya. Iya, jadi Mm. setelah dilihat-lihat, kita kan sebenarnya ada MOU lah sama siswa di awal kegiatan PBM kan. Jadi siswa itu memang tidak boleh menggunakan gadget, laptop yang mereka punya itu untuk kegiatan selain dari PBM. Idealnya kan seperti itu. Tapi ternyata setelah dijalani 3 bulan terakhir di semester yang baru ini, ketemu lagi ada ternyata 1-2 orang yang membuka game sedang jam pelajaran atau mereka memang sibuk dengan gamenya aja. Oh, iya. Berarti sebenarnya tujuan kita sharing hari ini untuk itu ya Bu Cipi ya, untuk Bu Resti ya, permasalahannya anak-anak main games ketika jam pelajaran. Oh, jadi menurut Bu Resti sendiri dari hasil coaching ini apa yang mau kita harapkan nantinya? Iya, saya berharapnya tentu ada perubahan sikap dari siswa kita itu ya Bu ya. Jadi tidak main games lagi dari jam pelajaran, mereka bisa lebih peduli lagi dengan gurunya, dengan pelajarannya di kelas gitu. Gitu. Jadi selama ini gimana perasaan Bu Resti menghadapi anak-anak yang katanya belajar, ternyata dia main games gitu. Gimana Iya. perasaan Bu Resti menghadapi itu sebelum ini? Iya, saya nggak terima ya Bu ya, kan kita udah tanda tangan kontrak istilahnya dari awal. Kalau mereka memang tidak bisa mematuhi aturan yang ada di kelas digital, otomatis saya udah wanti-wanti dari awal mereka ikut ke kelas reguler aja gitu. Tapi kalau seperti ini otomatis nggak sesuai lagi dengan apa yang mereka tanda tangani gitu. Jadi jadi merasa beban juga kali ya, nggak nyaman juga kali ya Bu Resti. Takutnya nanti kan juga pengaruh kan ke hasil belajarnya gitu. Di saat mereka butuh mendengarkan guru, ternyata mereka sibuk main, otomatis nggak masuk dong gitu Bu. Betul. Selama ini bagaimana Bu Resti menghadapi permasalahan tersebut? Sejauh ini udah saya panggil, sudah dipanggil, sudah ada masuk jurnal juga Bu. Kenapa main sedang jam pelajaran gitu kan? Iya Bu, alasannya cuma mau buka WA sebentar, nggak taunya nanti melenceng kemana-mana kan Bu gitu. Terus nanti temennya lihat kan nggak enak juga, Bu ada yang main games di kelas, padahal kita udah sepakati kita nggak boleh main games. Jadi ada kecemburuan juga antara siswa jadinya gitu. Oh gitu. Berarti selama ini Bu Resti memendam semuanya ya sendiri gitu ya. Nah, baik, coba kita sekarang coba susun deh rencananya. Tapi apa rencana Bu Resti? Apa yang akan Bu Resti lakukan dalam menghadapi masalah ini sebenarnya? Kalau yang terpikirkan sekarang, karena kemarin itu udah dipanggil pribadi ya Bu, saya dengan siswanya, tapi masih belum ada perubahan. Saya berencana sih mau undang orang tuanya datang ke sekolah, jadi kita bisa lebih sharing bertiga dengan orang tuanya, jadi biar bisa ada pemantauan juga dari orang tua di rumah gitu. Oh, bagus sekali itu Bu Resti. Jadi emang kesinambungan ya antara orang tua dengan guru untuk anaknya juga ya. Itu udah bagus sekali sebenarnya tuh Bu Resti, rencana yang akan Bu Resti lakukan. Kira-kira prioritas Bu Resti saat ini yang paling penting terhadap siswa itu apa? Ya, prioritas saya tentu mereka bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada di kelas digital ya Bu. Jadi kita pun bisa menjaga nama baik kelas digital ini, jangan nanti mereka sudah berbeda daripada kelas lain. Tapi baik Bu Dewi, setelah tadi kita melakukan proses coaching dan saya melihat bagaimana Bu Dewi mengcoach Bu Resti. Nah, saya melihat pada proses coaching yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Dewi memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menggiring Bu Resti untuk memikirkan apa yang pertama yaitu apa tujuan dari pertemuan hari ini,
Kemudian Bu Resti juga menemukan apa masalah yang dia hadapi, sudah diidentifikasi masalahnya, dan apa rencana yang akan dilakukan untuk penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian Bu Dewi juga sudah membantu Bu Resti untuk memahami kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk penyelesaian masalah ini, siapa pihak yang bisa diajak oleh Bu Resti untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian tadi juga Bu Dewi sudah menanyakan kira-kira kapan tepatnya rencana dari Bu Resti akan dilaksanakan, di mana Bu Resti tadi menjawab akan segera mungkin. Ya. Jadi kemudian juga dalam proses coaching ini terlihat ada pembicaraan yang aktif, kemudian coach juga mendengarkan coach dengan seksama sehingga coach merasa nyaman untuk proses coachingnya itu, tidak merasa digurui ataupun merasa terintimidasi. Nah, jadi saya merasa dalam proses coaching ini baik Bu Dewi sebagai coach dan Bu Resti sebagai coachee sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Bagaimana menurut Bu Dewi? Ya Bu, tadi juga saya merasakan sudah mengikuti alurnya seperti alur Tirta, yaitu ada di sana tujuan, ada identifikasi masalahnya dari Bu Resti juga, terus rencana apa yang akan Bu Resti lakukan untuk masalahnya, dan sudah mencakup juga dengan tanggung jawabnya sekalian Bu. Jadi tadi Bu Resti kan mengatakan Bu Resti merasa senang dan nyaman. Kalau Bu Dewi sendiri sebagai coach tadi bagaimana? Saya juga senang Bu mendengarkan Bu Resti, plong dia bercerita ya Bu ya. Dan saya menggali juga apalagi masalah beliau kan. Saya juga senang mendengarkan seperti itu Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Dewi sudah terlaksana belum apa tujuan dari pertemuan dengan coaching ini? Oh sudah tercapai Bu. Bagaimana tadi problemnya adalah anak-anak Bu Resti ini masih bermain dalam melaksanakan di dalam pembelajaran gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, terima kasih banyak Bu Cipi. Nah, kemampuan udah coachnya dikembangkan lagi sehingga Allah, bisa Bu. meng-coaching teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Bu Dewi. Dewi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kan kita ada janji dengan Bu Dewi ya. Iya, Bu Resti. Terkait coaching antara Bu Sil dengan Bu Dewi. Jadi saya harapannya nanti jangan lupa Bu Sil terkait dengan rubrik penilaian kita. Oke, Bu Dewi. Iya, Bu Resti. kayak coach dan coaching nanti akan dinilai dan saya akan menyaksikan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus juga pertanyaannya juga berikan nanti pertanyaannya terbuka dan berbobot gitu ya Bu Sil ya. Oke, baik Bu Terus Resti. jangan lupa juga tentang prinsip coaching kita seperti kemitraan, proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Resti. Terus juga potensi apa kira-kira yang akan kita kembangkan dengan kegiatan coaching dengan Bu Citra hari ini Bu Sil? Oke, potensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke, baik. Kalau terkait dengan kompetensi mana secara spesifik yang akan dikembangkan kira-kira apa Bu Sil? Yang sangat ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif Bu Resti. Nah, oke, baik. Terus juga nanti Bu Sil jangan lupa terkait dengan indikator ketercapaian apa yang akan didapatkan ya. Ya, saya ingin menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang akan dibeberkan nanti oleh Bu Dewi. Nah, oke. Sepertinya Bu Sil udah siap sekali ya dengan kegiatan coach kita kali ini. Insya Allah Bu Resti. Kita langsung action aja dengan Bu Citra ya. Oke, baik Bu Resti, siap. Oke, siap ya Bu Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Dewi. Aduh, ada Bu Resti juga di sini ternyata. Oke, Bu Masya Allah, ada Bu Dewi. Cipi. Ya. Bu Cipi. Ada apa nih Bu Dewi? Duh. Kelihatan rumit sekali wajahnya. Bu Cipi Ada lagi sibuk nggak? masalah? Lagi sibuk Oh nggak sih? enggak, kami enggak lagi sibuk kok. Ada apa Bu Dewi? Kira-kira kakak berdua kan ada kesibukan gitu. Enggak, ada waktu kok terus Ada buat waktu Bu Dewi. untuk berdua. Oke. Gini Bu Cipi, ada kendala nih sedikit.
Apa tuh? Dibilang besar nggak besar, dibilang kecil nggak kecil gitu kan. Oke. Jadi biasanya kan masalah kecil kalau tidak dituntaskan jadi besar ya Bu Cipi. Ya. Daripada disimpan-simpan, mending aku keluarkan di tempat yang benar. Oke. Ya, Bu Cipi ya. Siap. Oke, jadi gini Bu Cipi. Saya itu punya masalah. Jadi anak SD ya Bu Cipi ya. Ya. Mereka itu masih belum disiplin Bu Cipi. Apalagi terkait dengan PR. Kami itu kan memberikan PR cuma 1 kali seminggu Bu Cipi, di setiap hari Jumat. Dan karena Sabtu Minggu kan kita libur, jadi hari Senin bawa PR-nya. Nah itu masih banyak anak-anak yang 26 anakku, paling 5 orang yang ngumpulin hari Senin itu. Paling yang lainnya hari Selasa gitu Bu Cipi. Oke, berarti tidak tepat waktu. Iya, kurang disiplin mereka untuk tugas, padahal sudah 2 hari gitu ya Bu Cipi, dan itu kan Iya. hari libur sebenarnya. Makanya itu agak mengganggu sedikit lah gitu dari proses yang ada gitu Bu Cipi. Oke, jadi permasalahan Bu Dewi kali ini siswa yang kurang tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya. Betul. Oke. Kemudian setelah kita coaching ini, kira-kira setelah kita berbicara ini, kira-kira apa yang Bu Dewi inginkan? Saya inginkan anak-anak saya itu nanti bisa disiplin waktu, bisa disiplin apapun yang diberikan gitu Bu Cipi. Nah, Juga anak SD ya Bu Cipi ya. Ya, menurut Bu Dewi, kira-kira apa alasan dari siswa ini terlambat mengerjakan tugasnya? Mungkin ya Bu Cipi, dia kan biasanya nih anak-anak saya ini notabene-nya mungkin anak-anak borju lah istilahnya ya, orang tuanya memang high quality gitu. Jadi saya kira Sabtu Minggu itu dia nggak di rumah, dia nggak ngerjain, ataupun adapun dia di rumah, mereka ini lebih milih main game sekali Bu Cipi, karena di rumah itu mereka di luar pantauan kan. Kadang Sabtu Minggu mereka orang tuanya juga bekerja. Jadi mungkin ya itu mungkin alasannya mereka tidak mengumpulkan PR tepat waktu, mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, mungkin nggak ditanyain ada PR atau enggak gitu kan. Jadi mereka tahu sebenarnya, tapi baru hari Minggu baru ingat ada PR ketika mereka udah prepare buat masukin buku hari Senin gitu loh Bu. Oke. Menurut Bu Dewi, kira-kira ada alasan lain nggak selain alasan tersebut? Kayaknya alasan orang tua, alasan dia nggak ngatur diri sendiri, itu udah alasan yang tepat sih itu menurut saya. alasan yang Iya, tepat kayaknya. ya. Nah, kira-kira kalau menghadapi masalah ini, apa yang akan Bu Dewi lakukan? Ini kan masalahnya terus berulang nih ya. Iya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi gini Bu, kan karena masalah ini, itu pekerjaan saya jadi terhambat gitu loh Bu Cipi. Jadi yang harusnya hari Senin udah dikumpul, pulang anak-anak saya kerjain, saya koreksi gitu kan. Tapi kalau nggak ngumpul semuanya, otomatis kan pekerjaan saya semua jadi tertunda. Harusnya saya selesai hari Senin ngoreksi semua, ini hari Selasa masih ngoreksi juga. Jadi rencana saya memang ingin mengkomunikasikan ini dengan orang tuanya dulu. Tapi juga saya akan minta izin ke kepala sekolah juga untuk saya minta persetujuan kepala sekolah untuk memang. Alhamdulillah Bu Sil, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan coach antara Bu Sil tadi dengan Bu Dewi. Yang saya lihat tadi Bu Sil sudah dengan sedemikian rupa memimpin kegiatan coach kita, sudah jelas nampak tujuan yang akan dicapai, sudah melakukan identifikasi masalah dengan jelas tadi saya lihat. Terus juga rencana aksinya juga dari Bu Dewi sendiri saya lihat sangat bersemangat ya untuk menjalankan rencananya gitu. Jadi semoga dari masalah yang ada ini bisa terselesaikan dengan baik. Terus juga dari tanggung jawabnya baik dari Bu Dewi sendiri sudah tahu nih mau siapa aja yang akan dilibatkan dalam kegiatan kali ini. Semoga nanti memang benar-benar mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih ya Bu Sil untuk kegiatan kita kali ini. Oke, terima kasih sekali Bu Resti.